tahun setelah Nabi diutus. 3 tahun setelah Nabi diutus, beliau lahir. Artinya Nabi SAW sudah menerima wahyu setelah 3 tahun, baru lahirnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Karena masih mudah belia, sehingga di Mekah sering menemani Nabi bapaknya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau dari semenjak lahir sudah mengenal Islam. Dari siapa? Dari bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau wafat kapan? Di tahun 73 setelah hijrah. Setelah berhijrah. Kira-kira berapa usia beliau? Ayo yang bisa matematika. Berapa? 83. Masya Allah. Ini yang mudah-mudahan ini kalah lelet dengan yang senior. Ahsan. Jadi beliau meninggal di usia 80-an. Artinya beliau mengalami masa-masa kenabian, kemudian masa-masa Khulafa ar-Rasyidun yang 4 itu, dan juga beliau mengalami masa-masa fitnah yang terjadi di masa Khulafa ar-Rasyidun, yaitu setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di malam harinya. Di malam harinya itu beliau sedang membaca Al-Quran, Utsman bin Affan. Tiba-tiba ada orang-orang yang tidak mengakui beliau sebagai khalifah, yang dikenal sebagai Khawarij, cikal bakal Khawarij, tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga cikal bakal Syiah ada di situ. Mereka mengendus, merayap, dan langsung membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau mati syahid. Kenapa? Beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Dan ini apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di perang Uhud. Ketika Nabi SAW di fase yang kedua atau di fase yang ketiga, ketika Nabi dan para sahabatnya memukul mundur orang-orang kafir, karena dalam perang Uhud itu ada 3 fase. Fase yang pertama dimenangi oleh kaum muslimin. Kemudian para orang-orang yang ada di Jabar Rumat itu melihat orang-orang kafir lari tuang langgang, yang sekitar 50-an orang itu turun mengambil pampasan perang. Tiba-tiba yang masa itu yang dari panglima perangnya orang kafir, Khalid bin Walid, belum masuk Islam, memukul orang-orang muslimin dari belakang. Hanya di fase yang kedua itu kaum muslimin lari tuang langgang. Kemudian di fase yang ketiga kaum muslimin bangkit dan mengalahkan orang-orang kafir. Nah, ketika Nabi SAW menyerang orang-orang kafir, Nabi ditemani oleh 3 sahabatnya atau 4 sahabatnya. Siapa? Umar bin Khattab. Sebelumnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menginjak atau melewati Jabal Uhud itu atau Gunung Uhud itu, Jabal Uhud bergetar, bergoyang, bergetar. Kata Nabi SAW, "Uthbut ya Uhud, wa ma 'alaika illa nabiyyun was-siddiq wa syahidain." Atau kama qala Nabi SAW, "Wahai Uhud, tenanglah. Tidak ada orang yang akan hanya melewatimu kecuali hanya seorang nabi dan orang yang siddiq dan 2 orang syahid." Siapa itu? Umar bin Khattab dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhuma. Ini sesuai dengan apa yang Nabi kabarkan kepada Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dibunuh, mati syahid. Nah, di masa fitnah ini
Abdullah bin Umar juga mengalami masa-masa fitnah itu. Termasuk juga ketika terbunuhnya Yazid bin Thabit atau Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah. Karena di zaman itu zaman-zaman fitnah. Jadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terpecah belah. Ada fitnah di situ. Sehingga ketika naiknya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kaum muslimin menjadi dua kubu di saat itu. Ada kubunya Ali bin Abi Thalib dan ada kubunya Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Fitnah jadi. Nah, Muawiyah ketika terbunuhnya setelah menjadi khalifah, setelah di masa-masa itu, Muawiyah pernah menawarkan jabatan kepada Abdullah bin Umar. Sebelum juga Ali radhiyallahu anhu menawarkan jabatan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan juga khalifah setelahnya menawarkan jabatan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi semua ditolak. Semua ditolak. Bayangkan kedua kubu ini, kubu Muawiyah dan kubu Ali radhiyallahu anhu, menawarkan jabatan kepada siapa? Kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun kedua-duanya ditolak. Semua tahun ditolak. Apa alasannya? Untuk menjaga darah kaum muslimin, agar darah kaum muslimin yang begitu mahal itu tidak mudah tertumpahkan. Tidak mudah tertumpahkan hanya karena fitnah. Itulah sahabat Abi yang bernama Abdullah bin Umar, dikenal dengan keteguhannya, dengan zuhudnya, kekokohannya. Bahkan dikatakan belilah orang di antara sahabat yang paling banyak atau yang paling semangat, antusias melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu sikap yang sangat penting sekali di saat kita berada dalam fitnah. Terlebih kita sekarang berada di zaman-zaman fitnah. Fitnah di dunia maya dan juga dunia nyata. Semuanya fitnah. Kalau dulu fitnah cuma 3, harta, tahta, wanita. Sekarang apa? Paket data. Sudah 4 ya. Harta, tahta, wanita dan paket data. Kalau ibu-ibu, apa fitnahnya? Beda lagi ibu-ibu itu. Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya itu. Tidak hanya dunia nyata tapi juga dunia maya juga kita fitnah sekarang. Nah, apa kata beliau? Menukil meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Kewajiban kepada setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga mentaati. Kepada siapa? Otomatis kepada pemerintah. Mendengar apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh pemerintah, wa ta'ah, dan juga mentaatinya. Mentaati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Yang walaupun perintahnya itu apa? Fima ahabba wa kariha. Ingat, perintah itu ada 2. Ada yang kita senangi dan ada yang kita benci. Otomatis itu. Kenapa? Karena kita masih membawa atau mengedepankan perasaan kita dan juga logika kita. Ketika ada perintah yang tidak logis atau perintah yang mungkin kita benci oleh hati kita ini, oleh perasaan kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita harus mendengar dan mentaatinya. Yang walaupun perintahnya itu kita benci ataupun kita sukai, kewajiban kita harus siap mentaati. Kecuali ada pengecualiannya, illa ayyumara bima'siyatin, kecuali perintahnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Dan ketika perintahnya itu mengandung maksiat,
maka tidak boleh mendengar dan juga tidak boleh mentaatinya. Cukup sampai di situ saja. Levelnya pada level untuk tidak mentaati. Ini pesan penting buat kita semuanya. Kenapa? Karena terkadang kita sebagai rakyat ini mengedepankan perasaan kita, mengedepankan otak kita. Maksudnya mengedepankan perasaan kita. Kalau perintah ini kita laksanakan karena kita suka, dan perintah itu kita tidak laksanakan karena kita benci. Kita mengedepankan like and dislike. Ya, like and dislike ini bahasa Mapin kayak gitu. Mas orang Mapin gitu. Like and or dislike. Suka dan tidak suka. Ingat, dalam melaksanakan agama, termasuk juga taat kepada pemerintah itu juga perintah agama kita. Maka kita kedepankan dalil, bukan kedepankan perasaan kita. Bukan kedepankan perasaan kita. Yang walaupun itu perintahnya merusak atau tidak sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan perasaan kita, ingat, kalau perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga mentaati. Ini hadisnya Zarid, itu sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz, redaksinya atau teksnya dan juga maknanya sama. Sehingga para ulama mengatakan muttafaqun alaih. Itulah arti dari istilah ulama muttafaqun alaih. Itu artinya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz dan makna yang sama, maka muncullah istilah muttafaqun alaih. Oke, ada beberapa hal yang harus kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, ketika kita mengatakan as-sam'u wa ta'ah, di hadis tadi dikatakan alaikum alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Kepada setiap muslim wajib hukumnya mendengar dan juga mentaati. Apa hukumnya? Al-qabulu wal inqiyadu li walil amri fi ta'atillah. Kita harus menerima apa yang pemerintah perintahkan kepada kita. Wal inqiyad, dan juga siap melaksanakan perintah itu. Istilahnya mengindahkan perintah itu. Perintah yang diberikan oleh penguasa. Selama itu apa? Selama perintahnya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barometernya. Itu barometernya. Kemudian dari sini muncullah sebuah hukum. Ingat, ketika Nabi SAW mengatakan alal mar'il muslim, maka secara jelas maka hukumnya wajib hukum. Alaikum bisunnati, kepada kalian itu kepada sunnahku, maka hukumnya wajib. Kutiba alaikumusiyam, ketika alaikum itu maka hukum asalnya adalah wajib. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka hukumnya wajib. Hukum asalnya wajib ketika ada lafaz-lafaz demikian dalam Al-Quran dan juga dari Nabi SAW, maka hukumnya wajib. Selama tidak ada qarinah atau penghalang atau kata-kata lain yang memalingkan makna yang wajib dari kesunnah, maka hukumnya wajib. Jadi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melaksanakan perintah pemerintah itu hukumnya wajib. Dan kalau hukumnya wajib, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang walaupun undang-undang itu misalnya, aturan-aturan itu, sekarang kan kita punya undang-undang dari desa, sudah ada perdes namanya, ada perda, dan sampai ke atasnya itu kewajiban kita harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan juga mentaatinya. Ingat, selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika ada yang bermaksiat,
Sebagai contoh misalnya ada undang-undang atau perda membolehkan riba. Maksiat bukan? Maksiat bukan? Maksiat ya. Ada perda yang menghalalkan zina, ada enggak? Ada ya. Ada perda yang menghalalkan minuman keras. Ada tidak? Ada tidak ya? Ada ya. Maka jangan ditaati. Jangan ditaati. Sebab kalau kita mentaatinya maka haram hukumnya dan kita berdosa. Dan maka ketika ada itu serahkanlah kepada ahlinya, para ulama, agar mereka bermusyawarah dengan penguasa agar undang-undang itu, aturan itu dihilangkan. Dihilangkan. Karena kalau masing-masing kita teriak-teriak akan jadi keributan nanti jadinya. Teriak-teriak dan itu juga bukan kewajiban kita. Kewajibannya para ulama. Alhamdulillah di negara kita ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Serahkanlah kepada mereka. Insyaallah mereka orang-orang yang kompeten insyaallah dalam bidangnya. Kemudian yang berikutnya, yanbaghi at-tanazulu 'an ar-raqabat wal masalih asy-syakhsiyyah li wahdatil ummah al-islamiyyah wa tamasukiha. Jadi ketika kita berhadapan dengan dua kemaslahatan, ada kemaslahatan individu dan ada kemaslahatan orang banyak. Manakah yang kita kedepankan? Yang kita kedepankan adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Mari kita kesampingkan kemaslahatan individu kita. Kesampingkan, walaupun mungkin kita merasa berada di pihak merasa terzalimi, merasa tertekan, atau merasa dirugikan misalnya. Tapi untuk menyangkut kemaslahatan orang banyak, mari kita mundur. Mari kita mundur, diam dan diam. Jangan malah menimbulkan kekeruhan yang baru. Sudah keruh, marah keruh lagi. Diam dan diam saja. Apalagi sekarang kita berada di masa-masa fitnah ini. Fitnah, fana pinasib ini. Kalau kita berbicara yang apalagi kita bukan ahlinya, maka muncul yang namanya kercuhan. Muncul yang namanya keributan-keributan baru. Diam saja. Serahkanlah kepada pihak yang berwajib. Serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada orang-orang yang sudah menanganinya. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam itu akan senang kalau umat Islam terpecah belah. Akan senang kalau umat Islam terpecah belah. Dan mereka itu tidak suka kalau kita bersatu. Makanya mereka punya banyak cara dan jalan bagaimana umat ini terpecah belah dari bawah. Makanya muncullah isu-isu, dimunculkan fitnah-fitnah sehingga kita pun satu dengan yang lainnya kelahi. Mereka pun tertawa. Kalau seandainya seorang muslim itu berada pada posisinya, tidak berbicara yang bukan tempatnya, kemudian dia bisa mengatur kata-katanya dan juga menahan tindakannya yang walaupun dia rugi misalnya, tapi untuk kemaslahatan orang banyak diam dan diam. Itulah solusi yang paling baik di masa-masa fitnah itu. Kenapa? Di saat kita berkata misalnya dan ternyata walaupun kita merasa benar tapi ditanggapi oleh yang lain salah, itu difitnah jadinya. Ataupun tindakan kita misalnya walaupun kita katakan ini benar, tapi ingat mungkin yang lain yang menanggapi salah. Maka daripada kita berkata dan bertindak dalam waktu fitnah ini, maka diam saja. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Baik di sini apa? Baik ini artinya mengandung kemaslahatan orang banyak. Enggak bisa juga diam saja. Yang walaupun mungkin apa yang Anda katakan benar, tapi diam saja. Demi untuk kemaslahatan orang banyak. Kita hanya mementingkan pendapat kita pribadi. Terkadang begitu.
Kita ingin ingin mencari pembenaran dari pendapat kita. Nggak saya benar. Walaupun kita benar pendapat kita, tapi ingat, kita berada di negara kesatuan Indonesia. Mari kita bersatu dan buang ego kita masing-masing demi kemaslahatan umat kita ini dan juga bangsa kita ini. Jadi, ketika kita berhadapan dengan dua maslahat, individu dan juga masyarakat, mari kita kesampingkan maslahat diri kita dan kita kedepankan kemaslahatan bersama. Wallahu ta'ala alam. Masih ada waktu? Masih ya? Masih ya? Ya, berarti kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa anhu qala kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati yaqulu lana fi mastata'tum muttafaqun alaih. Nah, berikutnya masih dari sahabat yang sama, yaitu siapa? Siapa tadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah, yaqulu lana fi mastata'tum." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu di saat kami berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah, untuk siap mendengar dan juga mentaatinya, Nabi juga bersabda kepada kami, fi mastata'tum, pada apa-apa yang kalian mampu untuk melaksanakan. Maka di saat kita melaksanakan perintah ini harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Beribadah saja sesuai kemampuan kita, termasuk juga dalam melaksanakan perintah-perintah ini. Perintah undang-undang ini juga disesuaikan dengan apa? Dengan kemampuan kita. Dan jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Allah juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Nah, di saat kita menjalankan ini semua, mendengar dan mentaati, itu disesuaikan dengan kemampuan yang ada pada kita. Jangan dipaksakan, karena dalam beribadah saja, termasuk dalam membaca Al-Quran misalnya, ada orang yang membaca Al-Quran karena dipaksakan sampai habis suaranya, saking dipaksakan sampai uratnya melintang sini kanan, sampai ada yang pingsan. Kenapa? Karena dipaksakan. Ingat, beribadah itu agar kita bahagia, bukan untuk menyiksa. Bukan untuk menyiksa. Maka beribadahlah semampu kita, bukan semau kita. Beda ya. Beribadah itu semampu kita, bukan semau kita. Apa bedanya? Apa bedanya semampu kita dengan semau kita? Kalau semampu kita tetap beribadah, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau semau kita, ibadah enggak mau-mau, ya terserah kita. Itu bedanya. Itu bedanya semau kita. Ya kalau mau ya ibadah, kalau enggak ya enggak usah katanya. Ingat, tetap beribadah, tapi disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi berikutnya, hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah kewajiban berbaiat kepada pemimpin yang sudah sah. Pemimpin yang sudah sah, yang walaupun dia itu budak hamba sahaya, budak hamba sahaya, kalau dia sudah disahkan sebagai pemimpin, kita harus membaiatnya. Apa itu yang baik? Mengakuinya sebagai pemimpin. Dan itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadits Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa in ta'amal 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi pemimpin itulah seorang budak Habasyah, sudah budak hitam lagi ya, itu Nabi berikan perumpamaan demikian. Walaupun budaknya gitu, walaupun itu sebagai budak, tapi ketika pemimpin, kewajiban kita harus mentaatinya. Makanya kalau sudah disahkan, artinya sudah disumpah jabatan, sudah disumpah jabatan, maka kewajiban kita tidak boleh mengatakan itu pilihan kamu. Tidak, itu pilihan kita bersama. Pilihan kita bersama. Jangan tidak mengakuinya. Kalau sudah disahkan, kewajiban kita harus mengakuinya.
Kemudian yang berikutnya, hikmah yang kedua, mentaatinya pun itu pun disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Karena tentu masing-masing manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua kita punya kemampuan yang sama, maka mari sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Malah menzalimi diri sendiri. Padahal Islam larang umatnya untuk menzalimi diri sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan atau dikoreksi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, masalah tadi ada sebuah masalah penyakit. Yang saya masih merasa masih menjadi penyakit masyarakat, terutama di kalangan kita kaum muslimin. Mik. Itu kalau saya lihat itu kan ada perdanya, ada aturan, ada berapa provinsi yang diberikan kesempatan mengesahkan penjualan minuman itu. Jadi ada beberapa provinsi yang dia izinkan untuk keluarkan minuman. Nah khususnya kita di Sumbawa ini Pak Ustaz, kalau bisa diberikan sosialisasi karena ada MUI, majelis ulama kita. Kalau bisalah terjun di tengah masyarakat untuk memberikan sosialisasi itu, karena makin marak kembali itu tentang minuman. Jadi mungkin lewat kajian ini kesempatan Pak Ustaz menyampaikan kita sebagai jamaah ini. Saya mengharapkan Pak Ustaz bisa ada koordinasi kembali dengan MUI supaya ada kesempatan bisa berikan sosialisasi kepada masyarakat ini. Karena akhir-akhir ini makin marak dengan minuman. Karena kalau kita harap dari petugas saja, itu tidak akan bisa. Karena petugas pada saat terjun ke lapangan, itu tidak ada orang. Jadi mungkin lewat Pak Ustadz, lewat tokoh-tokoh masyarakat yang ada, itu bisa disampaikan. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, ini ada hadiah Pak. Atas pilih, ada buku, ada ini. Pilih yang mana? Yang ini apa ini? Yang ini? Yang ini apa ini? Silakan Pak. Buku aja. Enggak tahu saya. Masya Allah. Oke. Langsung ditekapi ya, ini sangat bagus sekali usulannya. Jadi emang di MUI, di semua ini sudah ada MUI, sudah ada sebenarnya dari dulu, tapi jarang dilibatkan. Baru ketika ada masalah baru dilibatkan. Mana MUI ini? Seharusnya kan dilibatkan. Jadi al-umara itu, wal amr itu ada dua. Ada pemerintah dan ulama, harus jalan di situ. Seperti Arab Saudi misalnya. Pemerintah itu dua, ulama dan juga umara. Penguasa dan ulama juga bersama, bermitra. Ulama itu bukan di bawah pemerintah, tapi bermitra dengan pemerintah. Alhamdulillah di sini juga ada anggota-anggota MUI, saya juga termasuk anggota MUI, ketua bidang dakwah. Di sana juga bidang ekonomi Pak Rey ya, ada juga Pak Ubaidullah, juga bagian apa Pak Ubaidullah itu? Kajian apa? Pekajian ya. Alhamdulillah, insyaallah langsung disampaikan, langsung dicatat nanti ya. Ini usulan dari tokoh kita untuk melibatkan MUI dalam hal-hal yang berkaitan dengan keumatan ini. Terima kasih Pak atas sarannya dan masukannya. Yang kedua tadi dari sini. Nah. Apa hukumnya ketika seorang muslim berpindah agama? Ketika berpindah syahadat, di syahadat, di bulan ambil dua kitab. Apa hukumnya? Jadi ada kasus nih, kasus misalnya, kalau di kasus ini ada seorang muslim
Muslim, laki atau perempuan? Perempuan. Hamil luar nikah. Kemudian ketika dia ingin masuk Islam dalam keadaan hamil luar nikah, kemudian dia masuk Islam. Iya. Orang kafir ketika dia melaksanakan apa saja, bahkan ketika dia berbaik pun tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dikatakan salah. Kenapa? Karena dia belum masuk ke pintu Islam. Apalagi dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat atau masuk Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu akan menghapus dosa sebelum-sebelumnya. Ketika dia mencuri, berzina dan segala macamnya itu, ketika dia mengucapkan syahadatain, ketika dia mengucapkan itu, maka Allah menghapuskan dosanya. Kembali seperti nol lagi. Kembali seperti orang yang dilahirkan dari rahim ibu. Makanya kalau antum orang yang syahadat, ketika dia mengucapkan itu langsung merasakan ketenangan, bahkan menangis. Kenapa? Karena dosa langsung diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, berguan semuanya sampai titik nol, sehingga dia menghapuskan. Dia merasakan demikian. Coba antum lihat itu di YouTube itu orang yang syahadatain, pasti ketika dia mengucapkan itu pasti dia mengeluarkan nafas yang panjang. Kenapa? Dia merasakan ketenangan di situ. Seperti orang yang dilahirkan ke muka bumi, seperti bayi lagi. Makanya ketika dia bermaksiat segala macamnya itu berzina, Allah hapuskan dengan Islamnya itu. Tentu masuk Islamnya Islam yang kalau orang Islamnya itu tulus, maka dia akan merasakan ketenangan yang dia tidak akan bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dia ketenangan. Islam itu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Wa taubatu tajubu ma qablaha. Dan orang yang Islam kemudian masih bermaksiat, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya itu juga menghapus dosa sebelumnya. Taubat itu bisa menghapus dosa sebelumnya. Itu jawabannya, wallahu taala. Silakan ambil hadiahnya. Ambil hadiahnya. Mau buku atau mau apa? Buku aja, silakan. Buku masalah riba itu. Naam. Tadi sana tadi Pak Ray tadi ya? Ada Pak Ray tadi. Singkat padat karena ada dua lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini terkait dengan hukum pidana, Ustaz. Hukum pidana. Ya, ini kan kalau tadi kata Ustaz, kewajiban kita taat terhadap pemimpin sendiri. Nah, dalam beberapa kasus hukum pidana Ustaz, ada dua kontroversial ya. Jadi pemerintah kita ketika ulama yang bilang dalam satu kasus yang sama dengan orang-orang liberal lah atau apa. Nah, ulama itu cenderung dinistakan. Nah, kemudian proses mediasi sudah dilakukan secara hukum oleh misalnya ahli-ahli hukum dari ulama tersebut. Tapi karena mereka menganggap ulama itu adalah ancaman, ya, itu tetap secara hukum dikalahkan. Nah, ini sudah ibarat etik, karena selama ini kalau kita lihat tetap peran sekolah. Ya, ulama ada yang padahal banyak yang ulama Islam yang berada bicara kebencian dan sebagainya tetap diikuti. Nah, karena ini ada ketidakadilan dalam hukum kita. Nah, dengan cara yang baik sudah dilakukan saat pendekatan secara hukum dilakukan pun tidak didengar. Nah, secara etik solusinya bagaimana, Bu Ustaz? Bentuk ketaatan kita apakah masih harus taat atau bagaimana, Bu Ustaz? Ya, Nah, wah ini sudah merempet itu. Baik, singkat saja. Dalam Sahih Muslim, dalam kitab Al-Imarah, Imam Muslim menukil hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau di situ mengkondisikan bagaimana kalau kami berada pada posisi pemerintah yang sangat zalim sekali. Sangat zalim sekali. Zalimnya itu semuanya. Ya, ekonominya, politiknya, sampai pada tahapan apa? Di mana rakyatnya, pemerintah mencuri, menyiksa rakyatnya. Apa kata Nabi? Isbir, bersabarlah.
Tapi apa? Bersabar. Mintalah hakmu kepada Allah. Mintalah hakmu kepada Allah dan bersabarlah. Kenapa? Karena kezaliman pemimpin itu datang dari mana? Dari rakyatnya. Karena lahirnya pemimpin itu dari rakyatnya. Ketika rakyatnya zalim, maka muncullah pemimpin yang zalim pula. Maka bersabarlah sampai datang pemimpin yang Allah yang Allah tunjukkan, pemimpin yang baik, tentu lahir dari masyarakat yang baik pula. Karena kalau dipaksakan misalnya, ketika masyarakatnya masih zalim, Allah tunjukkan pemimpin yang paling baik, belum bisa menjadikan solusi. Apa contoh? Allah memberikan contoh kisahnya Fir'aun dan umatnya. Ketika Allah menghancurkan Fir'aun, masih ada umat yang juga zalim. Allah gantikan dengan siapa? Dengan Nabi Musa alaihissalam. Saya kemudian mereka. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Musa mengajak mereka berjihad, apa kata umatnya? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, pergi sama Tuhanmu, katanya. Padahal pemimpinnya seorang Nabi. Makanya pemimpin yang baik itu lahir dari masyarakat yang baik pula. Nah, kalau seperti kondisinya, bersabarlah. Mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ambil hadiahnya. Mau yang panjang atau yang pendek? Buku aja. Masya Allah. Baik, Masya Allah, kita bertauhid. Jazakallah khair. Yang terakhir nih, siapa yang lebih tua nih? Siapa duluan? Saya duluan ya? Nah, silakan. Masih ada waktu? Assalamualaikum. Suaranya di... Ya, halo juga. Masya Allah. Futur. Istiqomah, nah. Cukup ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri kita itu punya dua hal. Ada yang namanya rutinitas, ada yang namanya prioritas. Ada rutin kita, ada juga ada yang harus yang kita skala prioritas. Manakah yang kita dahulukan? Maka butuh pertama butuh teman yang bisa menguatkan. Yang kedua butuh suasana, lingkungan. Kalau Anda berada di suasana yang buruk, maka Anda akan buruk. Maka tipsnya adalah cari teman yang bisa mengajakkan kamu kepada kebaikan dan mengingatkan. Karena dengan ada teman kita semangat. Kalau sendiri kayaknya nggak semangat. Kemudian itu dekat lingkungan. Dua ini insya Allah maka Anda akan menjadi orang yang ke arah yang baik insya Allah. Bisa ngerti ya? Teman dan juga lingkungan. Terakhir yang tadi singkat padat. Hadiahnya 31 tapi. Nah, siapakah pemimpin yang sah di antara pemimpin tersebut? Kemudian berdosakah pada saat itu kaum muslimin yang membaiat pemimpin yang tidak sah dan memberontak kepada pemimpin yang sah? Nah, singkat saja, yang dibaiat itulah Ali radhiyallahu anhu. Muawiyah mengakui, dan Muawiyah bukan Muawiyah bukan sebagai khalifah. Yang Muawiyah adalah Ali radhiyallahu anhu. Cuman Muawiyah banyak pendukungnya saat itu, banyak orang di belakangnya. Nah, ketika dalam posisi demikian, Muawiyah di posisi yang serba salah. Itulah yang dikatakan fitnah. Bukan fitnah. Jadi yang sahih itu adalah Ali radhiyallahu anhu yang dibaiat, tapi Muawiyah bukan sebagai khalifah. Dan dia juga berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Cuman fitnah, terjadi fitnah. Cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.